Baik, shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Pasti bisa dilewati. Udah di minggu ketiga di tahun yang baru ini, di bulan Januari. Saya yakin dan percaya di selama 3 minggu ini pun kita banyak melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada, shalom, dan kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita memberikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kalau kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Allah pemelihara hidup kami, Allah penyelamat kami, Allah pelindung kami, kekuatan kami. Tidak ada satu hari pun yang kami lewati tanpa pertolongan Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan.
kasih Tuhan, pagi hari ini kita hanya mau sembah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua telah menerima kemurahan Tuhan. Kalau tidak keberatan boleh angkat dua tangan kita. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood Dia menyelamatkanmu. Yes, Tuhan dengan kekuatannya Dia membangkitkan kita, memampukan kita. Bagimu segala pujian Tuhan. Tuhan be the glory for the things He has done. Sekali lagi nyatakan Tuhan. Tuhan be the glory. Tuhan, bagimu Tuhan segala kemuliaan, bagimu Tuhan segala pujian. Tuhan be the glory for the things He has done. With His blood, with His blood, Kau menyelamatkan kami Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami. Dengan kekuasaan-Mu, dengan kekuatan daripada-Mu, Engkau yang membangkitkan kami Tuhan. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai yang diberkati Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami di sini hanya untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kami di sini hanya mau menerima segala yang baik daripada Tuhan karena kami tahu Kau hadir di tengah kami. Amin. Kami tahu lawatan-Mu ada, kami tahu kami pulang tidak akan sama dengan kami datang. Amin. Kami dikuatkan dengan firman-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Bapak. Kami siap tinggikan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Siap meninggikan Tuhan, amin. Amin. Yang siap tinggikan Tuhan boleh beri salam dulu dong, kiri kanan katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Di tengah hujan badai ya mungkin di daerah kita memilih untuk tetap datang ke rumah Tuhan. Semua Tuhan pasti perhitungkan. Haleluya. Mari kita mau tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Sama-sama yuk. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, yo. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.
Tuhan? Yes. Boleh saya dengar lu tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Mari katakan, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salib. Katakan, cukup kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Mari bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu jadi Tuhan. Tuhan rencana yang damai sejahtera dalam hidup kami. Oh yeah, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Sebab apa? Hari yang terbaik. Hari ini pasti ada jalan keluar bagi kita. Amin. Ada kesembuhan Tuhan berikan. Yuk, katakan, hidupku ada di tanganmu. Yo, kau beri rancangan yang terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak hanya yang baik, karena segala sesuatu adalah baik dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Karena Engkau Tuhan, amin Tuhan. Akan ku pikul salibmu, syukur kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan iman. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salib. Cukup setiamu Tuhan, kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguh. Sekali lagi nyatakan, akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Cukup kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku imanku. Aku mau tetap mari tepuk tangan di atas kepala. Hati yang ku alami, kehendakmu jadi dalam hidupku Tuhan. Ku mau bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur untuk semua kemurahan, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini berguna untuk pekerjaan-Mu, khususnya di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Naikkan pujian, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Kantong kolekta boleh dijalankan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan.
firman Tuhan, Bapak Ibu akan menyaksikan sapaan Bapak Gembala dari Amerika. Media, saya persilakan. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya kembali ada di LA oleh anugerah Tuhan. Dan saat ini kami mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GBI Ruko Gerahaniaga. Selamat menikmati firman Tuhan. Dan saya percaya kita diberkati dalam setiap ibadah yang kita lakukan untuk Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pekan hati kita terima firman Tuhan. Kita bersyukur sepanjang hidup kita. Kita melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pemulihan yang Tuhan jadikan. Belum terlambat di awal tahun ini, di minggu ketiga ini, kembali kita mau datang sama Tuhan. Minta Tuhan yang mengubahkan kita, menjawab segala pergumulan yang mungkin belum Tuhan jawab. Biar Tuhan jawab di tahun ini. Terima kasih untuk segala proses yang Tuhan izinkan kami alami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
percaya Tuhan kasih-Mu nyata dan sempurna bagi hidup kami Tuhan. Kau Allah yang selalu menyertai umat-Mu Tuhan. Kami percaya tangan kasih-Mu ada selalu menuntun hidup kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, memahami apa yang mau Kau sampaikan melalui hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti bisa dilewati. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun di luar hujan tidak berhenti dari semalam ya. Banyak beberapa kawasan yang banjir ya. Tapi kita percaya tangan penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat renungan firman Tuhan hari ini. Judulnya boleh ditampilkan? Ini perisai pelindung. Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah siapin bahan lain semalam. Saya sudah ngomong, saya sudah kirim ke Olive. Cuman jam 1:30 pagi itu ada rasa kayaknya saya harus ganti nih. Sampai tadi pagi akhirnya puji Tuhan sempat filenya hilang. Nah ini ada sekarang. Baik, puji nama Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7 demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita setiap hari itu ibaratnya seperti sebuah perjuangan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, yang harus kita lalui. Kita berjuang supaya hidup kita semakin lebih baik. Kita berjuang supaya kita bisa menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu dari Tuhan maupun proses-proses yang terjadi dari sekeliling kita, dari orang-orang terdekat kita yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan tentunya setiap kita memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Gak sama. Jadi perjuangan yang saya hadapi tidak sama dengan perjuangan yang Felix hadapi. Ada dua Felix, langsung dua-duanya nengok. Ya. Perjuangan yang Felix hadapi tidak sama dengan perjuangan yang Kak Olive hadapi. Masing-masing kita punya bagiannya. Masing-masing dari kita punya prosesnya. Dan proses yang Tuhan izinkan, perjuangan yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya sudah seizin Tuhan. Dan Tuhan tahu sampai sebatas mana kemampuan hidup kita. Dari kita masing-masing berbeda-beda perjuangannya. Ada yang mungkin sedang berjuang dalam bidang pendidikan yang masih sekolah. Berjuang dengan usaha pendidikannya. Belajar, bikin PR, ulangan, remedial, segala macam. Lalu ada yang berjuang dengan usahanya. Kalau kita lihat ya, dari tahun 2025 ya, banyak sekali usaha-usaha yang akhirnya harus gulung tikar. Ya, bahkan sempat tahun lalu itu ada satu brand yang biasanya mereka ikut pameran, saya MC-in. Tahun itu mereka nggak ikut pameran karena situasi tidak mendukung. Ada juga yang sedang berjuang tentang pekerjaannya, mencari pekerjaan susah. Sekarang susah mencari pekerjaan. Bapak Ibu, saya pernah nyari pekerjaan dulu 2 tahun atau 3 tahun lalu saya cari pekerjaan, saya apply perusahaan. Ternyata tidak lolos karena faktor usia. Jadi katanya usia saya sudah terlalu tua untuk bekerja. Jadi ya sudahlah. Jadi tidak bisa. Ada juga mungkin yang sedang berjuang untuk meniti karir dalam hidupnya. Yang ingin membangun karir dalam hidupnya. Dan juga mungkin ada yang sedang berjuang dengan kesehatannya. Itu semua adalah perjuangan sehari-hari yang harus kita jalani. Bahkan terkadang kita harus pula dihadapkan dengan yang namanya situasi yang membuat kita lelah. Aduh, capek Tuhan. Capek hidup saya begini terus. Kenapa ya Tuhan, kok saya begini capek banget nih, saya udah gak sanggup.
Hal ini tentunya juga membuat kita bertanya-tanya, kenapa kok hidup saya begini? Kenapa kok Tuhan izinkan? Apakah Tuhan itu benar ada? Apakah benar Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Apa Tuhan tidak memberikan yang terbaik buat saya? Apa Tuhan tidak merancangkan yang baik? Katanya rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kenapa saya mengalami hal ini? Kenapa, dan kenapa? Saking lelahnya kita bisa meragukan kehebatan, kebesaran Tuhan. Padahal itu juga proses perjuangan yang harus kita hadapi. Apakah kita tetap berjuang mengandalkan Tuhan, atau kita mundur, atau kita mengutuk Tuhan dengan rasa lelah kita. Dan tentunya untuk bisa menjalani perjuangan hidup kita, kita perlu yang namanya perisai pelindung dari Tuhan. Manusia nggak bisa apa-apa tanpa perlindungan Tuhan. Tanpa tangan Tuhan yang menuntun, tanpa perisai Tuhan yang Tuhan taruh di depan kita, Tuhan berjalan di depan kita beserta dengan kita. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perisai berarti alat untuk melindungi diri dan menangkis senjata seperti tameng. Makanya kita lihat tadi gambar di depan, itu gambarnya ilustrasinya ada. Nah, ini ada anak yang sedang jalan, Tuhan pegang tamengnya. Nah, apa itu perisai menurut Alkitab? Perisai adalah alat untuk melindungi diri yang biasanya dipakai dalam perang, yang harus dibawa untuk menghalau serangan musuh. Kita lihat ya, kalau orang-orang Israel perang pasti pakai perisai. Bahkan sehebat Goliat pun ada perisainya. Perisai digunakan untuk melindungi. Nah, kita juga punya perisai dari Tuhan. Penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan, itu perisai hidup kita yang Tuhan berikan. Tidak kebetulan ini baru menginjak sekitar 17 hari ya, 2026. Kita bisa ada sampai 17 hari di tahun 2026, itu semua berkat penyertaan Tuhan. Karena ada perisai Tuhan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu yang namanya perisai Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama, kenapa kita butuh perisai Tuhan? Karena manusia punya keterbatasan. 2 Korintus 3 ayat 5 berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu pekerjaan kami. Karena manusia punya yang namanya keterbatasan. Maka itu selanjutnya dikatakan, tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Karena Allah tidak terbatas dengan apapun. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Apa yang di luar pikiran manusia, yang mungkin tidak bisa tergapai oleh manusia, Tuhan bisa sediakan. Karena dia tidak terbatas. Beda dengan kita manusia, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, sepintar apapun manusia, manusia tetap adalah manusia yang terbatas. Tuhan yang tidak terbatas. Sepintarnya manusia pasti bisa sakit. Sepowerfulnya manusia pasti bisa mati. Itulah dikatakan kenapa manusia terbatas. Terbatas pemikirannya, terbatas usahanya. Mungkin waktu masih muda, saya nih waktu dulu, waktu masih SMP, masih SMA, wah getol main bola. Saya SD malah sempat hitam banget karena setiap jam 12 siang dulu main bola. Main bola. Saya demen main bola lapangan besar, saya demen main futsal, main mini soccer. Usia muda, tidak ada kata pantang menyerah. Ikut kompetisi kemana-mana, main basket, ikut klub basket segala macam. Masih bisa. Cuma pada saat beberapa waktu lalu saya mulai coba main lagi nih di usia saya yang sekarang. Baru 5 menit ngejar bola, berasa kayak bola yang ngejar saya. Itu menunjukkan bahwa apa? Keterbatasan. Ketika umur kita bertambah, maka kemampuan kita juga bisa berkurang. Fisik kita juga berubah. Apalagi dengan pola makan zaman sekarang. Junk food di mana-mana. Kita mempunyai keterbatasan.
Manusia penuh dengan keterbatasan. Apa saja keterbatasan manusia? Ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan tenaga, pikiran atau emosi, fisik, keuangan, adaptasi, dan memecahkan masalah. Ada mungkin yang bisa dengan tenang memecahkan masalah, tapi ada juga orang yang tidak bisa memecahkan masalah, bawanya emosi. Ada. Kalau kelihatan di sini ada tulisan, kita memang punya keinginan, tapi di bawahnya tulisan loh. Tapi keadaan juga punya kenyataan. Kita memang punya keinginan, tapi keadaan juga punya kenyataan. Kenyataannya apa? Mungkin dengan keterbatasan kita nggak bisa melakukan semuanya sekaligus. Maka dari itu kita perlu perisai Tuhan. Manusia penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan sanggup memampukan kita. Walaupun kita terbatas, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu perisai Tuhan? Next. Nah, karena hari-hari ini semakin jahat. Lagi heboh apa nih sekarang nih di media sosial? Ada yang tahu nggak? Lagi heboh perang. Perang di mana-mana. Bahkan mohon maaf nih, ralat kalau saya salah ya. Di Iran kalau nggak salah ya, itu udah gelap gulita. Perang antara warga dengan pemerintah. Bahkan kalau saya tidak salah, ya mata uangnya pun berubah jadi 0 nilainya. Belum lagi antar perang Amerika dengan Venezuela kemarin. Ya. Terus ada negara Cina yang sudah bersiap-siap juga. Di awal tahun kita disuguhkan dengan perang antar negara. Wow. Tapi kita nggak perlu khawatir, Bapak Ibu. Sebab bagaimanapun juga tanda-tandanya menyertai Bapak Ibu. Kita nggak ada yang nyangka tahun lalu di bulan Desember banjir Sumatera, Aceh. Sampai sekarang keadaan iklim masih belum baik. Ini drummer kita kejebak di Kemayoran, gak bergerak nih. Banjir katanya di Kemayoran. Tapi rahang tuna kayaknya gak banjir deh. Ya, ada rahang tuna enak di Kemayoran. Ya. Lo dipromoin lah. Kasih tahu ya sama tantenya. Hari-hari ini semakin jahat. Belum banyak kasus pembunuhan, penculikan. Maka itu kita butuh yang namanya perisai dari Tuhan. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Maka dari itu selagi kita masih punya waktu, diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan sama seperti dunia. Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kali nih. Bencana alam sudah ada, perang sudah ada. Saya dari kemarin merenung aja, Tuhan, apa jangan-jangan tahun ini ya Tuhan mau datang. Cuman kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Dia bisa datang tiba-tiba, yang penting kita mesti siap. Jadi yang kedua, kenapa kita butuh perisai, pelindung dari Tuhan? Karena keadaan dunia semakin tidak baik. Maka dari itu kita perlu perisai Tuhan. Kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu mencari wajah Tuhan. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita perlu percaya dengan Tuhan. Kita perlu berserah sama Tuhan. Kita yakin dan percaya, kita berserah bahwa Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita. Bapak Ibu percaya Tuhan melindungi kehidupan kita? Amin. Kurangi ngeluhnya, kuatin bahunya, kencengin doanya, semua ada waktunya. Jadi kalau zaman sekarang tahun ini, salah satu resolusi coba
yang bisa kita lakukan adalah kurangin ngeluh kita, tapi belajar mengucap syukur buat semua yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena kita percaya di balik itu semua ada sebuah rancangan indah yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita perlu perisai dari Tuhan? Next. Serangan balik. Ini bukan bicara tentang serangan balik di sepak bola ya Bapak Ibu ya. Enggak. Atau fast break di basket, enggak. Serangan balik. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Serangan balik. Iblis sedang mengintai kita, kapan kita lengah, kapan kita lagi goyah. Begitu dia lihat celah sekecil apapun, dia masuk. Itu yang dia tunggu-tunggu. Dia serang kehidupan kita. Salah satu hal yang gampang yang iblis bisa sering lakukan adalah dengan cara mencuri damai sejahtera kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga mungkin jadi hari ini, aduh hujan nih, ini kayak gini, ini tantangan loh. Hujan begini di hari Minggu, pagi ibadah, ini tantangan. Iblis lagi mengintai nih, ini ke gereja gak nih orang nih? Apa jangan-jangan dia ngeluh nih? Hujan, gak bisa nih. Lain hal kalau emang rumahnya banjir 2 meter ya Bapak Ibu ya, atau gak bisa keluar, itu gak apa-apa. Tapi kalau mama masih bisa dilewati jalannya, dia lihat ini masih bisa gak nih? Masih mau gak nih ke gereja? Begitu dilihat mulai goyah, langsung lah iblis masuk. Udah gak usah ke gereja, di rumah aja enakan duduk nonton Netflix, makan Indomie kuah. Itu hauce secimping, enak banget. Tapi itu yang iblis lakukan, sehingga kita tidak jadi ke gereja. Iblis sering mencuri damai sejahtera kita, sehingga kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita takut, kita khawatir. Aduh, ini gimana ya? Iblis tuh seneng. Udah bener kan? Kamu pasti, waduh khawatir nih pasti nih. Udahlah, gak bisa kamu. Waduh gak mampu deh. Aduh 2026 ini berat banget loh. Udah, kamu gak usah cari-cari Tuhan. Mendingan kamu kerja, buka toko, usaha. Gak usah ke gereja. Entah kamu ke gereja, hujan-hujanan sakit loh. Buat apa? Udah di rumah aja. Udah pergi aja. Kapan lagi bisa hangout sama teman-teman? Hari Minggu loh, hari libur. Firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat Kristen, kita harus bisa menangkal setiap serangan balik yang ditujukan kepada kita. Maka dari itu kita butuh perisai, pelindung dari Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, manusia memiliki keterbatasan. Hari-hari ini semakin jahat. Lalu ada iblis yang siap mengintai kehidupan kita. Ada serangan balik yang ditujukan kepada hidup kita. Pembunuhan, pencurian, fitnah, menghalalkan segala cara. Itu yang sering terjadi dalam perjuangan hidup kita. Tidak sedikit dari kita mungkin yang hidupnya tadi aman-aman saja tiba-tiba kena musibah. Ada fitnah, ada kebencian. Tapi kita ingat Tuhan selalu beserta dengan kita, amin. Nih, ini yang hati-hati juga nih. Saat iblis gagal membuat seseorang menjadi jahat, dia akan membuat orang tersebut merasa baik. Hati-hatilah. Benar gak? Kita tuh tulus. Benar gak baik kita itu benar? Atau jangan-jangan itu yang lagi iblis lakukan, supaya kita mengira kita sudah baik, padahal belum. Sekali lagi,
kita butuh perisai Tuhan. Kita percaya di tahun 2026 ini, jika kita mengandalkan Tuhan, kita berserah sama Tuhan, Tuhan pasti kasih yang terbaik bagi hidup kita. Ada perisai pelindung yang Tuhan sediakan untuk melindungi setiap kita, anak-anaknya. Saya tutup dengan ayat. Dibuka Lix. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Boleh lebih gede nggak tulisannya? Oke. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ayat 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu juga jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa, ular dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin buat firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya perisai pelindung itu menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Ada sebuah lagu lama yang udah lama mungkin kita nggak nyanyiin. Walau 1.000 rebah di sisiku, sisi sebelah kiri sebelah kanan, tetap Tuhan ada menyertai kehidupan Amin. kita. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Coba bilang kiri kanannya, nggak usah takut. Sebab ada perisai pelindung yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biar lagu ini menjadi doa kita pagi hari di hadapan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu, makasih ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan imanmu sekali lagi bersama-sama katakan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami sungguh yakin dan percaya ada perisai-Mu yang melindungi kehidupan kami Tuhan. Ada perisai-Mu yang menyertai kehidupan kami. Tangan-Mu tak pernah meninggalkan kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna bagi hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun hanya 1 detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri, buat kesehatan yang Kau beri. Dan terima kasih buat setiap proses yang Kau izinkan dalam hidup kami Tuhan. Karena dari situ kami sungguh melihat benar kuasa-Mu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kehidupan orang-orang terkasih kami, keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kami aman dalam lindungan tangan-Mu. Setiap serangan balik, intimidasi, kuasa kegelapan apapun itu bentuknya yang menyerang kehidupan kami, yang ingin menyerang orang-orang yang berkaitan darah dengan kami, pekerjaan kami, usaha kami, cita-cita kami, masa depan kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kena dalam kehidupan kami, tidak kena dalam kehidupan kami. Kami aman dalam lindungan tangan-Mu. Tutup setiap celah yang masih terbuka dalam kehidupan kami, tutup rapat-rapat dengan darah Yesus. Karena kami sungguh percaya tubuh kami adalah bait Roh Kudus, ditebus, disucikan oleh darah Yesus. Anggota-anggota tubuh kami adalah senjata kebenaran, digunakan untuk pelayanan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Iblis, Engkau tidak punya hak atas kehidupan kami, karena kami telah ditebus oleh darah Yesus. Kami adalah pemenang, bahkan kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami aman, hidup kami ada dalam rencangan-Mu Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita
yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diberkati, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Pratama yang Semacis Jaya, dia telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan Bapak dan segala sesuatunya lebih lagi. Amin. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu, minggu ini kita tidak ada taburan iman. Jadi Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dalam amplop yang biru dan akan diedarkan oleh petugas kolektan. Kita naikkan pujian, oh betapa dalamnya kasih setiamu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan warta. Sebelumnya saya menyampaikan warta tambahan bahwa berita duka cita telah dipanggil ke rumah Bapak di surga Bapak almarhum Bapak Lim Okit, saudara ipar dari Bapak Rio Susilo dan Ibu Siska, dalam usia 69 tahun pada hari Minggu 11 Januari 2026. Dan almarhum telah dimakamkan pada tanggal 13 Januari. Gembala hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga kedukaan. Kemudian informasi yang kedua adalah gerakan berbagi kasih akan kembali diadakan di hari Rabu ini. Bapak Ibu yang rindu menabur mendukung kegiatan gerakan berbagi kasih kita, akan memberikan makan siang gratis bagi warga sekitar, dapat masukkan dalam amplop taburan gerakan berbagi kasih yang disediakan di depan. Demikian warta tambahan, saya persilakan untuk media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan setiap hari Jumat pukul 18.30 di Ruko Geraha. Shalom generasi muda. Sekarang ibadah Youth Path Walkers dibagi menjadi 2 sesi, yaitu onsite dan online. Ibadah onsite akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pertama dan ketiga pada pukul 11 siang bertempat di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Sedangkan ibadah online akan dilaksanakan setiap hari Kamis kedua dan keempat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Kami tunggu kehadiran kaum muda sekalian untuk kita sama-sama berfellowship ya. Ibadah raya pada hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Ibadah perdana WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 10 pagi di tempat ini. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Lim Okit, saudara ipar dari Bapak Rio Susilo dan saudari Siskawati Susilo pada hari Minggu 11 Januari 2026.
Almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu 13 Januari 2026 di TPU Pondok Rangon. Gembala, hamba Tuhan, pengurus dan jemaat mengucapkan turut sepenanggungan dan mendoakan kekuatan dari Roh Kudus untuk seluruh keluarga. Katekisasi, prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu, dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani DGBI Ruko Gerhaniaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Gerhaniaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Gerhaniaga dapat menghubungi nomor yang di bawah ini. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita percaya saudara kita yang diberkati hari ini boleh melambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat salam dari Pak Kiki ya. Beliau sedang ada di Los Angeles ya. Jadi salam buat kita semua yang hadir hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Amin. Musim boleh berganti, hari boleh berganti, waktu boleh berlalu, tapi Tuhan tetap dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, maupun yang menyaksikan dari rumah. Dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka Tuhan, kami percaya tangan Tuhan ada untuk hidup mereka. Ada berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Ada kesehatan, ada kesembuhan terjadi bagi hidup mereka. Tuhan Yesus akan memberikan Tuhan kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Amin. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, Amin. berkati seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri, Ya, Tuhan. semuanya Tuhan Kau berikan hikmat daripada-Mu. Amin. Berikan Tuhan roh yang takut akan Engkau Tuhan, roh yang mengasihi bangsa ini dengan tulus Tuhan Yesus. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, apapun kondisi bangsa ini Tuhan, kami menopang bangsa ini Ya, Tuhan. Ada damai sejahtera bagi Indonesia, ada kemenangan bagi Indonesia, ada pemulihan bagi Indonesia. Indonesia ada dalam tangan-Mu.
Indonesia ada dalam hatimu. Yes, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Siapapun itu, apapun itu Tuhan, dimanapun mereka berada, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang tak terbatas kuasanya. Tuhan, Kau dokter di atas segala dokter, Kau tabib di atas segala tabib, kuasa-Mu nyata dan sempurna. Bilur-bilur menjamah menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di Amerika Tuhan. Berikan mereka kesehatan, lindungi mereka Tuhan. Berikan mereka sukacita selama melayani di sana Tuhan. Tangan-Mu menyertai kehidupan mereka, sehingga sampai waktunya nanti mereka bisa kembali tiba di Indonesia dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati lingkungan di mana kami ada Tuhan. Biar ada damai-Mu untuk lingkungan di sekitar kami, ada damai sejahtera-Mu terjadi. Tutup gugus kendaraan yang kami gunakan, baik itu mobil, motor, angkutan umum, apapun itu juga Tuhan, kami percaya kami aman dalam lindungan tangan-Mu. Amin. Dan kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kami percaya Tuhan, walaupun hujan, walaupun apapun juga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu kekal bagi hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu nyata bagi hidup kami Tuhan. Kalau sementara kami akan pulang, tibakanlah kami di rumah dengan selamat tanpa apapun juga. Sekarang terimalah berkat pada harinya. Nih, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amin. Kiranya nama Allah Yakub membenteng engkau. Kiranya dikirimkan bantuan kepadamu di tempat yang kudus dan disokong engkau dari Sion. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang menyatakan amin. Besar anugerah